Selamat datang di Kejaksaan Tinggi Maluku. Pada saat ini Kejaksaan Tinggi Maluku tengah giat-giatnya mempersiapkan untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Berbagai kegiatan dan upaya-upaya sudah dilakukan oleh seluruh jajaran, baik di Kejaksaan Tinggi maupun seluruh Kejaksaan Negeri se-Maluku. Kejaksaan Tinggi Maluku terletak pada Jalan Sultan Hairun nomor 6 Ambon, tepatnya pada pusat kota. Saat ini, Kejaksaan Tinggi Maluku sedang melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani tahun 2020. Inovasi yang dilakukan untuk mendukung kinerja kejaksaan dalam melayani masyarakat adalah sebagai berikut. Area 1 Manajemen Perubahan. Melalui rapat bersama seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku, maka diterbitkan SK Tim Kerja Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di mana hal ini diwujudkan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan diikuti oleh seluruh pegawai. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih saat ini selalu berpedoman pada rencana aksi. Selain itu, target-target prioritas haruslah relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Pembangunan zona integritas di Kejati Maluku disosialisasikan melalui Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan website resmi Kejati Maluku. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai role model yang baik telah memberikan teladan yang baik dalam peningkatan kedisiplinan pegawai dengan masuk kantor tepat waktu dan mencatat kehadiran absen yang telah disediakan. Demikian juga untuk merubah pola pikir berbasis kinerja, Kejati Maluku telah menetapkan 7 orang agen perubahan pada masing-masing bidang. Diharapkan mereka bisa menjadi contoh yang baik dalam perilaku, integritas, dan disiplin. Budaya kerja yang dibangun di Kejati sejalan dengan moto pelayanan secara interaktif, yaitu inovatif, terpercaya, akuntabel, dan kreatif. Kejati Maluku telah melakukan manajemen perubahan berupa inovasi, di antaranya penerapan aplikasi Kamelon. Aplikasi ini digunakan untuk membantu dalam pengawasan perkara sehingga lebih efektif dan efisien. Program Jaksa Masuk Negeri Nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan agar dapat menjaga dan melestarikan wilayah pesisir laut dari berbagai aktivitas penangkapan ikan yang bersifat ilegal atau illegal fishing. Penggunaan call center Kejati Maluku di nomor 0813 44 11 4002. Penggunaan sarana call center ini bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan memberikan informasi sekaligus sebagai wujud transparansi bagi masyarakat. Lola atau Katong hadir bersama. Berupa perangkat elektronik yang menampilkan fungsi datun serta capaian kinerja datun dalam fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, pendampingan hukum maupun bantuan hukum kepada instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD, proyek-proyek pembangunan di Maluku. Ruang sagu atau serbaguna. Ruang sagu digunakan oleh tim penyelidik atau tim penyidik untuk melakukan gelar perkara terhadap perkara-perkara yang sedang ditangani. Juga digunakan oleh jaksa P16 atau P16A dalam melakukan dinamika kelompok guna membahas penanganan perkara menggunakan fasilitas yang telah disediakan di dalam ruangan ini, seperti proyektor, smart TV, dan akses internet. Ruang sagu digunakan pula untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara dalam tahap persidangan yang dilakukan secara online pada Pengadilan Tipikor Ambon. Area 2 Penguatan Ketatalaksanaan. Kejaksaan Tinggi Maluku telah menyusun standar operasional prosedur untuk mendukung kinerja masing-masing bidang, dimulai dengan SOP penerimaan surat masuk, SOP penerimaan tamu, dan SOP lainnya untuk mendukung masing-masing bidang dan selalu dilakukan evaluasi. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kompetensi pegawai Kejati Maluku telah dilakukan kegiatan SKO atau Sharing Knowledge Online, yaitu program berbagi alat tukar-menukar pengetahuan dan informasi di bidang hukum maupun bidang lainnya yang relevan dengan tugas penegakan hukum. Ini bertujuan guna meningkatkan kualitas dan menambah wawasan para jaksa yang berada di wilayah Maluku yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan, sehingga tidak tertinggal jika dibandingkan dengan jaksa di daerah lain. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, sudah memperhatikan hal pengelolaan kinerja pegawai, termasuk mengirimkan daftar nama pegawai eselon 4 yang belum mengikuti Diklat PIM 4. Penilaian kepada pegawai Kejati Maluku dilakukan secara periodik dan diberikan reward. Area 4, penguatan akuntabilitas. Keterlibatan Kejati Maluku secara langsung dalam penguatan akuntabilitas terlihat sejak awal penyusunan perencanaan dengan mengadakan rapat paripurna penyusunan penetapan kinerja dan secara aktif melakukan pemantauan pencapaian kinerja pada setiap bidang dengan melakukan pertemuan secara rutin. Setiap target yang dibuat bisa terrealisasi dengan baik. Pengelolaan akuntabilitas kinerja didasari dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, yaitu Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Maluku dan penetapan kinerja sebagai dasar untuk mencapai target di tahun 2020. Kejaksaan Tinggi Maluku juga telah menyusun IKU atau Indikator Kinerja Utama dengan mengedepankan prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, and Time-Bound. Secara tepat waktu, laporan kinerja selama 1 tahun telah disusun dan dilaporkan. Kejaksaan Tinggi Maluku juga telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menerbitkan surat perintah bagi pegawai Kejati Maluku dan muaranya adalah SDM yang berkompeten untuk melakukan pengelolaan akuntabilitas kerja. Area 5, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan diawali dengan pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign dengan cara pembagian stiker pada bulan Maret tahun 2020 dan memanfaatkan program Jaksa Menyapa di RRI Pro 2 FM Ambon. Public campaign dilakukan agar masyarakat tahu bahwa gratifikasi terhadap pegawai Kejati Maluku merupakan tindak pidana korupsi dan harus dihindari dalam bentuk apapun. Selanjutnya, penerapan SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Hal ini telah dilakukan salah satunya dengan pemasangan CCTV pada ruang pemeriksaan di bidang Pitsus yang bisa diakses oleh Kejati Maluku. Area 6, peningkatan pelayanan publik. Kebijakan standar di pelayanan publik di Kejati Maluku didukung oleh inovasi berbasis teknologi informasi, yaitu penggunaan buku elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk mengganti sistem penerimaan tamu secara manual yang selama ini digunakan, di mana setiap tamu yang datang diwajibkan untuk mengisi buku tamu elektronik ini sendiri atau akan dibantu oleh petugas penerima tamu dengan menggunakan aplikasi Si Beta Maluku. Sehingga data setiap tamu yang datang di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dapat tersimpan secara elektronik. Di tengah pandemi COVID-19, pemeriksaan terkait pencegahan terhadap penyebaran virus corona tetap diberlakukan, mulai dari mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan kemudian tamu akan diarahkan ke piket dan PTSP. Maklumat standar pelayanan yang ada di Kejati Maluku telah mewajibkan seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan sesuai standar SOP dan siap menerima sanksi jika tidak memberikan pelayanan yang baik. Selain itu, untuk mempublikasikan kinerja kejaksaan bagi masyarakat, Kejati Maluku telah meluncurkan program Warta Adiaksa Maluku yang dipublikasikan melalui TV Diskom Info Channel. Kejaksaan Tinggi Maluku, maju, maju, maju. Reformasi birokrasi, era, era, era. BPK BPM, pasti bisa. Ya, dengan adanya PTSP ini, teman-teman di Kejaksaan Mas Muhammad, selamat ya. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku, mudah-mudahan kontennya bisa terus ada, bisa continue terus, dan tidak cuma sekedar 1 hari 2 hari, tapi selama 1 tahun sesuai dengan
Menurut saya pelayanan di PTSP Kejaksaan Tinggi Maluku sudah sangat baik saat ini. Tempatnya nyaman, kemudian pelayanannya ramah, dan untuk akses informasi sangat mudah saat ini. Terima kasih.